Indonesia masih ditemukan kasus remaja yang hamil di luar nikah akibat minimnya edukasi mengenai alat kontrasepsi. Ada juga kasus di mana remaja menggunakan alat tersebut tanpa pemahaman yang cukup. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai rancangan undang-undang tentang alat kontrasepsi. Perkenalkan, nama saya Ade Ahmad Maulana dengan NIM 13122000241. Perkenalkan, nama saya Radina Nur Aisyah, NIM 131220026. Perkenalkan, nama saya Iman Kemawan dengan NIM 13122000287. Perkenalkan, nama saya Salma Marcelina Puspitarini dengan NIM 13122000290. Perkenalkan, nama saya Rona Jiga Pratama dengan NIM 131220029. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 pasal 1 tentang rancangan undang-undang saya, yaitu tentang alat kontrasepsi. Berikut adalah isian dari bab 1 ketentuan umum, yaitu pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Menteri Kesehatan adalah pejabat negara yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kesehatan, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan pengawasan peredaran alat kesehatan serta obat-obatan. 2. Yaitu Dinas Kesehatan adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, dan penyediaan pelayanan kesehatan termasuk distribusi dan pemantauan penggunaan alat kontrasepsi. 3. Tenaga kesehatan adalah dokter, bidan, perawat, atau tenaga medis lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi termasuk konsultasi, edukasi, dan tindakan medis. 4. Tenaga kesehatan reproduksi adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan pelayanan khusus untuk memberikan pelayanan kontrasepsi dan konseling kesehatan reproduksi. 5. Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun atau belum berstatus dewasa menurut hukum yang berlaku. 6. Orang tua dan atau wali adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas anak di bawah umur dan memiliki peran untuk memberikan pendampingan dan atau persetujuan dalam penggunaan alat kontrasepsi oleh anak. 7. Penjualan alat kontrasepsi adalah individu, badan usaha, atau lembaga yang memiliki izin resmi untuk mendistribusikan dan atau menjual alat kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. 8. Alat kontrasepsi adalah segala jenis alat, obat, atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik yang bersifat sementara maupun permanen, termasuk namun tidak terbatas pada kondom, pil keluarga berencana, suntik keluarga berencana, implan introduced device, maupun tindakan sterilisasi. Oke, tadi saya sudah menjelaskan terkait isi rancangan undang-undang saya terkait pasal 1 bab 1. Di sini saya akan menjelaskan isi pasal tersebut. Pasal ini memuat definisi-definisi penting yang berdasarkan interpretasi dan penerapan norma-norma dalam undang-undang ini. Penjabaran terminologi seperti Menteri Kesehatan, tenaga kesehatan, alat kontrasepsi, hingga anak memiliki fungsi serta dalam menentukan batasan normatif dan subjek hukum yang terlibat dalam pengaturan alat kontrasepsi. Sebagai mahasiswa hukum, kita memahami bahwa perumusan definisi hukum dalam pasal ketentuan umum memiliki signifikan terhadap asas legalitas dan kepatuhan hukum. Dengan mengidentifikasi secara jelas siapa yang termasuk sebagai penjual alat kontrasepsi atau tenaga kesehatan reproduksi, maka undang-undang ini berupaya membatasi potensi multitafsir serta memberikan pijakan hukum yang rigid namun adaptif terhadap konteks sosial dan perkembangan teknologi kesehatan. Penting juga untuk dicatat bahwa pengakuan terhadap posisi anak sebagai subjek hukum yang rentan dengan definisi secara eksplisit dalam pasal ini menunjukkan pendekatan berbasis perlindungan anak yang konsisten dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasikan oleh Indonesia. Dengan demikian, pasal 1 ini bukan sekedar daftar istilah, melainkan merupakan bagian krusial yang menjamin agar pengaturan dalam pasal-pasal berikutnya berjalan konsisten, terukur, dan tidak menyimpang dari semangat perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi. Bab 2, Asas, Maksud, dan Tujuan. Pasal 2. Alat kontrasepsi berasaskan A. Hak atas kesehatan reproduksi, B. Perlindungan terhadap anak, C. Kepastian hukum, D. Partisipasi orang tua, E. Kemanusiaan yang adil dan beradab, F. Non-diskriminasi, dan G. Tanggung jawab negara. Berikut adalah penjelasan pasal 2 menurut asas-asas yang menjadi landasan filosofi, sosiologi, dan yuridis dalam penerapan undang-undang tentang alat kontrasepsi.
Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang ingin ditegakkan oleh pembentukan undang-undang serta menjadi rujukan dalam menafsirkan pasal-pasal lainnya. Asas hak atas kesehatan reproduksi menegaskan bahwa setiap warga termasuk perempuan dan anak berhak atas akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang layak. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD 1945 serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Asas perlindungan terhadap anak menunjukkan orientasi perlindungan hukum bagi kelompok rentan, di mana negara bertanggung jawab untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh atau terhadap anak. Ini juga mencerminkan prinsip best interest of the child, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi acuan global dalam kebijakan perlindungan anak. Asas kepastian hukum dan tanggung jawab negara memperkuat posisi regulasi sebagai bentuk nyata hadir negara dalam mengatur bidang yang masih dianggap tabu namun berdampak langsung terhadap struktur sosial dan kesehatan publik. Kepastian hukum ini di sini juga menjawab ketimpangan hukum yang selama ini muncul karena belum adanya pengaturan menyeluruh mengenai distribusi dan penggunaan alat kontrasepsi di kalangan anak atau remaja. Adapun asas partisipasi orang tua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta non-diskriminasi menunjukkan bahwa RUU ini mencoba menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kontrol sosial yang etis dan konstitusional. Orang tua dianggap bukan sekedar pelengkap, tetapi aktor utama dalam proses edukasi dan pengambilan keputusan yang menyangkut hak atas kesehatan reproduksi. Secara keseluruhan, pasal 2 bukan hanya berisi asas normatif, mereka juga mengandung muatan nilai yang mendalam yang menggambarkan semangat perlindungan edukasi dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dalam isu-isu seksualitas dan reproduksi. Berikut dari saya keterangan dari pasal 1 dan pasal 2. Nah, jadi di sini saya akan membacakan isi pasal beserta penjelasan pasalnya. Pasal 3 berbunyi, Undang-Undang tentang Alat Kontrasepsi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan, distribusi, dan penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan anak, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan reproduksi. Nah, penjelasannya, pasal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Alat Kontrasepsi dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum atas segala aspek yang berkaitan dengan alat kontrasepsi, mulai dari pengaturan, distribusi, hingga penggunaannya. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengguna alat kontrasepsi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, terutama perlindungan terhadap anak dari resiko penyalahgunaan serta dampak negatif lainnya. Peraturan ini juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, sehingga peraturan hukum yang lahir tidak tertinggal dari kemajuan medis maupun kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum harus adaptif dan responsif, serta mampu menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi kontrasepsi secara bijak dan manusiawi. Pasal 4. Tujuan Undang-Undang tentang Alat Kontrasepsi adalah A. Terwujudnya akses terhadap informasi dan edukasi yang benar mengenai alat kontrasepsi. B. Terwujudnya aturan yang jelas tentang distribusi dan penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan usia. C. Terpenuhinya pencegahan praktik penyalahgunaan dan promosi seks bebas di kalangan remaja. D. Terwujudnya keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi anak. Dan E. Terwujudnya masyarakat yang sehat, beradab, dan sadar akan kesehatan reproduksi. Nah, pasal ini merinci tujuan dari Undang-Undang Alat Kontrasepsi yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan dan implementasi teknis di lapangan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain, yang pertama, yaitu menjamin akses terhadap informasi dan edukasi yang benar, agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami penggunaan alat kontrasepsi secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan aturan hukum yang jelas terkait distribusi dan penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian yang ketiga yaitu mengantisipasi dan mencegah praktik penyalahgunaan alat kontrasepsi yang dapat
mendorong seks bebas, khususnya di kalangan remaja yang masih rentan secara emosional dan psikologis. Kemudian, mendorong peran serta orang tua dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi anak, dan menekankan pentingnya pendekatan keluarga dalam pendidikan dan perlindungan anak. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, beradab, dan sadar reproduksi sebagai hasil akhir dari sistem peraturan yang bertanggung jawab terhadap alat kontrasepsi. Pasal 5, ayat 1. Penggunaan alat kontrasepsi oleh anak di bawah umur hanya dapat dilakukan atas dasar A. Konsultasi medis dengan tenaga kesehatan reproduksi. Kemudian B. Persetujuan tertulis dari orang tua dan atau wali. Ayat kedua, pengecualian terhadap ketentuan ayat 1 dapat diberikan dalam kondisi darurat medis berdasarkan rekomendasi tenaga medis. Nah, pasal ini memuat pengaturan mengenai batasan penggunaan alat kontrasepsi oleh anak di bawah umur yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan adanya pendampingan medis dan keluarga. Ayat 1 menyatakan bahwa anak di bawah umur hanya boleh menggunakan alat kontrasepsi apabila telah melakukan konsultasi medis dengan tenaga profesional di bidang kesehatan reproduksi dan memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali sebagai bentuk pertanggungjawaban dari keputusan tersebut. Kemudian ayat kedua membuka kemungkinan adanya pengecualian terhadap ketentuan pada ayat 1, yaitu dalam kondisi darurat medis, misalnya korban kekerasan seksual atau kehamilan yang beresiko terhadap nyawa, namun harus berdasarkan rekomendasi profesional medis. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum yang tetap berlandaskan pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 ayat 1. Penjual alat kontrasepsi wajib menolak penjualan kepada anak di bawah umur yang tidak disertai dengan surat rekomendasi dari tenaga kesehatan dan atau pendamping hukum. Di sini kita memahami bahwa anak di bawah umur atau di bawah 18 tahun belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap kesehatan dan masa depannya. Oleh karena itu, negara melalui regulasi seperti RKUHP pasal 412 dan pasal 414 serta Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 menetapkan batasan agar alat kontrasepsi tidak dijual sembarangan kepada anak. Lalu kemudian pasal 6 ayat 2. Penjualan alat kontrasepsi secara daring atau online hanya dapat dilakukan melalui platform terverifikasi dan wajib menyatakan verifikasi usia pembeli minimal 21 tahun. Di sini kita tahu bahwa transaksi daring punya potensi risiko yang tinggi, terutama untuk produk-produk sensitif seperti alat kontrasepsi. Oleh karena itu, regulasi seperti Per BPOM nomor 14 tahun 2024 dan Peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 hadir untuk memastikan bahwa penjualan alat kontrasepsi secara online dilakukan secara legal, aman, dan bertanggung jawab pada usia 21 tahun. Usia ini dipilih sebagai batas minimal karena dianggap sebagai usia kematangan hukum dan secara psikologis. Di usia ini, seseorang dinilai sudah cukup dewasa untuk memahami konsekuensi dari penggunaan alat kontrasepsi baik dari sisi kesehatan maupun sosial. Verifikasi usia ini juga berfungsi sebagai benteng moral dan hukum. Anak di bawah umur tidak mengakses produk yang seharusnya digunakan secara bertanggung jawab dan dengan pemahaman yang matang. Dari sini kita menyimpulkan pasal ini mengatur pembatasan penjualan alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur sebagai langkah perlindungan terhadap hak anak, mencegah penyalahgunaan, dan mendorong edukasi yang bertanggung jawab. Pasal ini menegaskan tanggung jawab hukum penjual untuk menolak permintaan pembelian alat kontrasepsi dari anak yang tidak disertai rekomendasi resmi dan juga mengatur transaksi daring agar tidak menjadi celah bagi remaja di bawah umur untuk mengakses alat kontrasepsi secara bebas.
Lalu kemudian pasal 7, setiap alat kontrasepsi yang beredar wajib memenuhi standar mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyertakan informasi lengkap mengenai huruf A, jenis dan cara penggunaan, huruf B, efek samping, huruf C, indikasi dan kontraindikasi, dan huruf D, batas usia pengguna. Ayat 1. Pemerintah wajib menyediakan edukasi publik mengenai kontrasepsi dan kesehatan reproduksi melalui A. Kurikulum pendidikan formal. Sebagai mahasiswa yang sudah akrab dengan teori pendidikan dan kebijakan publik, kita tahu bahwa pendidikan formal adalah instrumen strategis dalam membentuk pemahaman jangka panjang dengan memasukkan materi kontrasepsi dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum. Pemerintah berupaya yaitu yang pertama, menanamkan pengetahuan sejak dini tentang sistem reproduksi, risiko perilaku seksual, dan pentingnya perencanaan keluarga. Lalu yang kedua, mencegah kehamilan tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual melalui pendekatan edukatif bukan represif. Lalu yang ketiga, membangun generasi yang melek kesehatan reproduksi bukan sekedar tahu tapi juga paham dan bijak dalam mengambil keputusan. Huruf B, fasilitas kesehatan dan layanan masyarakat. Edukasi tidak berhenti di sekolah saja. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan layanan masyarakat seperti posyandu dan PKK, ruang interaktif antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Melalui konseling langsung, seminar, dan penjualan berbasis komunitas. Lalu pendekatan promotif dan preventif yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu huruf C, media informasi yang sesuai usia. Di era digital, media informasi punya peran vital. Tapi, sebagai mahasiswa yang paham etika komunikasi, kita sadar bahwa konten harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan materi edukatif melalui media sosial, televisi, dan platform daring yang ramah anak dan remaja. Lalu menghindari konten vulgar atau misleading dan menggantinya dengan narasi yang informatif, empatik, dan berbasis nilai. Lalu yang ketiga, melibatkan influencer, tokoh masyarakat, dan tenaga ahli untuk menyampaikan pesan. Ayat 2, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam pelaksanaan edukasi yang kontekstual dan sesuai nilai budaya setempat. Pasal 8 ya, tentang sanksi administratif yang berbunyi Ayat 1, setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa huruf A, teguran tertulis, huruf B, peringatan keras, huruf C, denda administratif, huruf D, penghentian sementara kegiatan distribusi atau promosi alat kontrasepsi, huruf E, pencabutan izin usaha bagi penjual atau penyedia alat kontrasepsi. Ayat 3, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan kepada huruf A, penjual atau penyedia alat kontrasepsi yang memberikan akses kepada anak di bawah umur tanpa edukasi atau persetujuan orang tua atau wali. Huruf B, tenaga kesehatan yang melakukan pemasangan alat kontrasepsi tidak sesuai standar medis atau tanpa izin praktik yang sah. Huruf C, lembaga atau individu yang menyebarkan informasi atau promosi alat kontrasepsi dengan cara yang vulgar, menyesatkan atau bertentangan dengan nilai etika dan hukum yang berlaku. Pada ayat 4, pengenaan sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 8 menjelaskan tentang sanksi administratif. Penjelasan dari satu sendiri yaitu menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif. Prinsip proporsionalitas menjadi dasar pengenaan sanksi, yakni sanksi diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak hukum atau sosial yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Pendekatan ini memberikan ruang bagi otoritas untuk menyesuaikan tindak
penegakan hukum dengan karakteristik masing-masing pelanggaran. Ayat 2 menjelaskan bentuk-bentuk sanksi administratif dirinci secara berjenjang, dimulai dari sanksi ringan seperti teguran tertulis hingga sanksi berat berupa pencabutan izin usaha. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum dan mendorong kepatuhan secara progresif. Penjelasan tiap jenis sanksi adalah sebagai berikut. Teguran tertulis diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan atau untuk pertama kalinya. Peringatan keras digunakan ketika pelanggaran berulang atau dinilai berpotensi membahayakan. Denda administratif dikenakan sebagai konsekuensi finansial atas pelanggaran yang berdampak sedang hingga berat. Penghentian sementara kegiatan distribusi atau promosi bertujuan mencegah penyebaran atau promosi alat kontrasepsi yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan atau ketidaksesuaian informasi. Pencabutan izin usaha merupakan bentuk sanksi terberat yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh secara sistematis dan membahayakan masyarakat. Ayat 3 menjelaskan tentang subjek yang dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu huruf A, penjual atau penyedia alat kontrasepsi yang memberikan akses kepada anak di bawah umur atau tanpa persetujuan orang tua atau wali dan tanpa edukasi yang memadai, dinilai telah melanggar prinsip perlindungan anak dan hak asuh keluarga. Hal ini dapat menyebabkan dampak psikologi atau sosial pada anak. Huruf B, tenaga kesehatan yang tidak mengikuti standar pelayanan medis atau tidak memiliki izin praktik dianggap pelanggar kode etik profesi serta pengaturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan. Tindakan ini beresiko menimbulkan gangguan kesehatan serius pada pasien. Huruf C, lembaga atau individu yang menyebarkan informasi promosi secara vulgar atau menyesatkan dianggap bertentangan dengan nilai etika, norma hukum, dan prinsip perlindungan konsumen. Bentuk pelanggaran ini dapat menyesatkan masyarakat dan penggunaan alat kontrasepsi dan merusak tujuan edukatif dari program kesehatan reproduksi. Pada ayat 4 menjelaskan tentang penegasan bahwa penerapan sanksi administratif tidak menutup kemungkinan diterapkannya sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan juga memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, misalnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, terhadap komplementarisasi antara sanksi administratif dan pidana guna untuk menyertakan penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. Pada ayat 5 menjelaskan, ayat ini memberikan landasan hukum bahwa ketentuan teknis terkait tata cara pemberian sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilisasi dalam pelaksanaan sanksi. Pada pasal 9 tentang ketentuan pidana, pada ayat 1 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan alat kontrasepsi yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa huruf A, peringatan tertulis, huruf B, perhentian sementara kegiatan atau huruf C, pencabutan izin usaha. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan alat kontrasepsi untuk bertujuan bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menimbulkan kerugian terhadap kesehatan penggunaan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan atau perlindungan konsumen. Penjelasan dari pasal 9 yaitu alat kontrasepsi sebagai bagian dari alat kesehatan memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan reproduksi dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap mutu, keamanan, dan legalitas peredarannya harus dilakukan secara ketat.
Ketika alat kontrasepsi tidak memenuhi standar tersebut, resikonya tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menjadi ancaman kesehatan publik secara luas. Untuk mencegah peredaran produk ilegal, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang memberikan efek jera. Sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan denda 1 miliar merupakan bentuk respon hukum yang proporsional, diadopsi dengan menyesuaikan ketentuan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, mengingat alat kontrasepsi merupakan bagian spesifik dari alat kesehatan, pemberi sanksi tersebut dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengurangi substansi pencegahan dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna. Ketentuan peralihan yang ada di pasal 10 yang ayat 1-nya berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai penggunaan, distribusi, dan pengawasan alat kontrasepsi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyesuaikan kebijakan, program, peraturan lainnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Dan ayat ketiga, penyedia layanan dan penjual alat kontrasepsi yang telah beroperasi sebelum undang-undang ini berlaku diberikan waktu penyesuaian selama 1 tahun untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Saya akan menjabarkan dari pasal 10 tersebut, yang mana pasal 10 ini merupakan bagian penting dalam undang-undang yang berfungsi untuk mengatur masa transisi atau transitional provision dari peraturan atau kebijakan sebelumnya menuju ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan peralihan semacam ini lazim dimasukkan dalam undang-undang agar pelaksana aturan baru tidak serta-merta mematikan atau mengabaikan sistem yang telah berjalan. Dalam hal ini, ketentuan pada ayat 1 menegaskan bahwa seluruh peraturan terkait penggunaan, distribusi, dan pengawasan alat kontrasepsi yang telah berlaku sebelum lahirnya undang-undang ini tetap dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan norma dan substansi dari undang-undang yang baru. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggara pelayanan kontrasepsi. Selanjutnya pada ayat 2, ketentuan ini memberikan waktu maksimal 2 tahun bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan semua bentuk kebijakan, program, dan regulasi teknis lainnya agar sejalan dengan norma dalam undang-undang ini. Ini mencakup berbagai aspek seperti kurikulum pendidikan tentang alat kontrasepsi, regulasi distribusi oleh fasilitas kesehatan, hingga sistem pelaporan dan pengawasan alat kontrasepsi. Dengan tenggat waktu 2 tahun, diharapkan pemerintah daerah memiliki cukup waktu dan ruang untuk melakukan harmonisasi kebijakan sesuai konteks lokal dan budaya masing-masing, tetapi tetap dalam rangka hukum nasional yang telah diatur. Dan pada ayat 3, penyesuaian juga diwajibkan kepada penjual dan penyedia layanan alat kontrasepsi. Mereka diberikan waktu 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku untuk menyesuaikan tata kelola usahanya dengan ketentuan baru. Penyesuaian tersebut bisa menyakup perubahan dalam prosedur pelayanan, pembaruan izin usaha, pelatihan ulang tenaga medis atau apoteker, serta penyediaan informasi yang lengkap kepada konsumen. Ketentuan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa penyedia jasa tidak serta-merta dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karena ketidaktahuan terhadap undang-undang baru selama masih berada dalam periode penyesuaian yang telah ditentukan. Namun seluruh waktu tersebut berakhir, maka mereka akan sepenuhnya tunduk pada seluruh pasal dan sanksi dalam undang-undang ini. Kemudian saya akan menjelaskan pasal 11 mengenai ketentuan penutup. Ayat pertama, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, dan atau peraturan pelaksana lainnya dalam waktu paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Dan ayat kedua, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang mana penjabaran dari pasal 11 sendiri ini merupakan pasal yang disebut dengan final provision dalam suatu undang-undang. Yang fungsi utama dari pasal ini adalah untuk memberikan arahan dan kepastian mengenai bagaimana dan kapan undang-undang ini mulai berlaku, serta bagaimana pelaksanaannya akan dijabarkan secara lebih teknis. Ayat 1 ini menegaskan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan pelaksana yang bisa merupakan berupa peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, atau bentuk regulasi teknis lainnya. Tenggat waktu yang diberikan untuk menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana tersebut adalah maksimal 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ketentuan ini sangat penting agar norma-norma yang bersifat umum dan abstrak dalam undang-undang dapat dijabarkan secara rinci dan operasional dalam bentuk aturan teknis yang aplikatif. Ketika undang-undang mengatur perlunya peraturan pelaksana, maka hal tersebut merupakan delegasi kewenangan legislatif kepada eksekutif agar dapat dijalankan dengan efektif. Tanpa aturan pelaksana, seringkali undang-undang tidak bisa diaplikasikan secara maksimal karena kekurangan petunjuk teknis. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada ayat diundangkan. Artinya sejak tanggal pengesahan dan pencantuman dalam lembaran negara, seluruh isi dan norma hukum dalam undang-undang ini langsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Walaupun peraturan pelaksana belum terbit, undang-undang tetap dapat dijadikan acuan, termasuk dalam proses sosialisasi dan penyesuaian awal oleh para pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan, orang tua, dan penyedia layanan.